pengalaman pahitnya di rumah tangga ya ada. Ya, pastilah. Mau disebutin? Gimana yang di rumah? Apakah bersedia mendengar? Halo Vin, Lia. Dela ada di situ nggak? Untuk lagu ya, untuk lagu di video itu 26 kali ya, 26 lagu, tapi ada yang sudah saya bikin album toh Mbak Ica. Albumnya 5 album, jadi berapa? 31 video ya. Hai, kembali di Next Podcast bersama saya Ica sebagai PR dan Markomnya nextart.id. Nah, kali ini salah satu artis dari Next Art yang kita undang ya. Ini spesial banget nih, artis bisa dibilang bukan artis baru ya. Ini artis yang sudah lama nih kayaknya di dunia musik. Nah, mari kita perkenalkan. Ini adalah dengan Mas Tito DNR. Iya, oke. Mas Tito, ceritain dong kesibukannya sekarang apa aja sih? Kegiatan sehari-hari, kegiatannya. Untuk sementara ini ya kegiatan saya satu musik. Kalau untuk sehari-hari nggak di musik ya usaha kecil-kecilan. Jadi nggak cuma di musik ya, usaha kecil-kecilan juga. Ya. Nah, terus kalau untuk di dunia musik itu sebenarnya kapan sih mulai terjun, terus udah gitu mulai istilahnya awal mulanya gitu ceritanya tuh dari tahun berapa misalkan? Gini, kalau masalah di musik, di seni, saya mulai itu dari SMP kelas 3. Ya, SMP kelas 3 di Semarang ya. Di SMP kelas 3 itu saya sekolah dulu Mbak, waktu masih SMP. Itu saya bekerja. Saya menyanyi di nightclub. Namanya kalau di Semarang itu Sinta Nightclub atau Metro Hotel. Nightclub itu saya nyanyi di situ untuk biaya sekolah saya sendiri. Itu SMP. SMP. Lalu di grup di Semarang itu saya vokalis dari Piccolos Band. Piccolos Band dan band Pemda Semarang. Nah, itu. Pemda. Sampai dengan lulus SMA sampai rantau Jakarta. Jadi di Semarang dulu baru ke Jakarta. Itu tahun berapa itu? 80-an ada? 90-an? Tahun 79. Waduh, saya belum lahir. SMP itu saya tahun 79. Ya, sampai kelas 3 ya. Saya mulai bekerja. Di samping ikut di grup Piccolos Band itu, saya juga bekerja di nightclub. Jadi memang sebagai penyanyi, biaya sekolah itu karena memang dari musik, orang tua yang tidak mampu. Tapi jadi saya harus salut banget biaya sekolahnya dari bermusik. Jarang-jarang itu. Lalu pengalaman selama berkarir di musik nih ngapain aja sampai bisa sekarang gitu, sampai berada di tahap ini? Kan pasti pengalaman banyak banget kan. Apalagi mulai dari SMP, berarti kan saya cerita tahun 70-an sampai sekarang udah berapa tahun itu? Saya cerita aja mulai merantau aja ya. Ya, boleh. Saya merantau di Jakarta itu tahun 83. Setelah lulus SMA ya. SMA saya merantau Jakarta. Saya mulai di dunia pencipta lagu. Menulis lagu untuk penyanyi-penyanyi yang lain ya, penyanyi yang itu lagu-lagu saya yang masuk ya di Billboard, ada di Gajah Mada Record zaman itu ada. Lalu banyak sekali, lupa saya. Lagu-lagu yang saya ciptakan dulu juga udah lupa karena nggak ada kasetnya kan. Berarti memang dulu lebih banyak sebagai komposer ya? Untuk berkarya, terus lalu di ke label ya, berarti ya diserahkan ke label. Betul. Iya, zaman-zaman tahun segitu ya. Tahun segitu. Nah, terus sekarang ini kan transisinya berbeda nih. Sekarang mainan YouTube. Ya, itu, kan? itu. Itu gimana ceritanya? Kok tiba-tiba hijrah ke YouTube? Begini, semenjak
era digital ini sebetulnya Mbak Ica itu lebih mudah bagi kita. Nah, jadi kita bisa merekrut sendiri, bisa nirkal. Tapi kalau zaman dulu masih kaset, kita mau jadi penyanyi susah sekali. Iya, betul. Susah sekali. Betul. Nah, ini di zaman YouTube ini menguntungkan bagi saya dan bagi semua teman-teman juga yang ingin mengenalkan bakatnya ya, itu lebih mudah kan. Betul. Itu Mbak Ica. Nah, terus kan aku lihat nih channelnya subscribernya banyak banget kan. Itu Saya juga kaget. itu bisa sampai seperti itu gimana? Surprise ya. Saya kaget. Ada strategi untuk ngelolanya nggak? Enggak. Oh, hanya sekedar Enggak, untuk sekedar jadi saya rekam diunggah di YouTube, saya tinggalin gitu aja. dan itu bergerak sendiri. Bergerak sendiri. Wow, nggak pakai promosi atau apapun nggak ya? Promosi apa? YouTube sendiri kan sudah promosi Mbak Ica. Iya, tapi kan biasanya suka ada yang memang masukin di YouTube tapi dia juga pasang iklannya Bukan. kan, atau Saya enggak begitu. bermainan hashtag. Mungkin karena saya biasanya ikut gitu. kalau di Facebook, ya saya ikut grup dari Malaysia, grup dari Vietnam, grup dari teman-teman di Indonesia atau grup YouTuber Indonesia, mungkin dari situ. Saya ikutin semua. Berarti bermainnya di komunitas. Di komunitas. Wah, itu strategi yang Betul. bagus juga sih. Terus Bermain lewat di teman-teman, komunitas. mungkin teman-teman anak-anak saya, teman-teman saya, teman-teman istri saya, mereka pada ini kan pada bantu untuk subscribe, bantu untuk menonton gitu. Berarti udah monetize dong ya? Sudah monetis tapi belum cair. Iya, belum cair. Tapi udah lumayan lah, maksudnya udah monetize, berarti udah menghasilkan kan. Total videonya ada berapa di Sementara ini untuk lagu di video itu 26 kali ya, 26 lagu, tapi ada yang sudah saya bikin album toh Mbak Ica. Albumnya 5 album, jadi berapa? 31 video ya. 1 video. Banyak. Udah banyak. Itu baru yang di YouTube. Iya. Tapi kalau misalkan kira-kira nih kalau di total gitu ya, kalau tadi dari tahun 80-an udah mulai nulis lagu, ada berapa tuh Mas? Saya berhenti. Oh, sempat berhenti. Nah, sempat berhenti. Di tahun 90 itu saya berhenti. Nggak boleh sama istri saya. Oh, oke. Nggak boleh sama istri saya. Udah berhenti sampai 20 tahun, ya sampai ini lah. Baru mulai lagi? Baru mulai lagi nih. Tahun 2022 ya. Oke. Nah, dari karya-karya yang sekarang ini nih ya, kan sekarang udah digital kan. Udah di agregator mana aja selain di YouTube? Belum ada. Jadi Belum ada memang sama sekali, hanya di YouTube aja. Oh. Tinggal di YouTube aja. Makanya ini saya ketemu di Next Art ini, wah saya beruntung sekali gitu loh. Saya cepat-cepat saya daftarkan biar terlindungi kan lagu-lagu saya gitu. Iya, apalagi udah sebanyak itu. Bener juga sih. Terus rencana proyek kedepannya gimana? Melanjutkan yang di YouTube atau mungkin kerjasama kan? Aku lihat di YouTube juga kan ada ngegandeng berbagai artis ya. Apakah kedepannya udah ada nih kira-kira list yang mau ngegandeng artis ini gitu? Udah ada yang kira-kira plan selama berapa bulan ke depan? Belum. Saya masih nyanyi sendiri aja. Masih nyanyi sendiri, saya nyanyikan sendiri. Nah, tapi untuk selanjutnya sih mungkin istri saya yang mau cover ya. Semua lagu saya mau di cover sama dia. Wah, sama istri saya. Itu partneran paling ampuh tuh. Suaranya bagus, sayang sekali. Suara bagus. Pasti sayang. Bakat tidak tidak diekspresikan. Betul. Nah, dari sekian lama nih, walaupun sempat berhenti, terus mulai lagi gitu, tapi pasti dong pernah mengalami masa-masa di dunia musik yang itu rasanya tuh pahit banget, tapi juga ada masa-masa yang kayaknya membahagiakan banget gitu, yang mungkin tak terbayangkan gitu, di musik ternyata bisa kayak gini gitu. Kalau pengalaman pahit di musik belum pernah saya rasakan pahitnya seperti apa gitu. Tapi kalau pengalaman pahitnya di rumah tangga ya ada. Ya,
Pastilah. Mau disebutin? Gimana yang di rumah? Apakah Di rumah. bersedia mendengar? Halo Vin, Lia. Dela ada di situ nggak? Kalau yang di rumah bersedia nggak apa-apa, monggo silakan diceritakan. Kalau pengalaman musik sih, untuk pahitnya di musik, ya gitu namanya hidup ya, ya begitu. Tapi nggak sepahit bener itu enggak juga, karena di tahun 89 itu saya ketemu istri saya ini, Malvin ini, ya ketemu. Jadi ya, waktu itu dia masih model ya, jadi model masih Pergawati. Jadi memang istri Malvin ini saya salurkan ke film zaman itu. Tapi ya nggak susah-susah juga. Langsung masuk, langsung peran utama cuman itu. Wah, berarti Sorry ya, Vin. memang laki ya, beruntung, karena banyak Iya, juga yang iya. cerita kan yang Susah betapa sekali. susahnya gitu kan. Susah sekali. Berarti termasuk beruntung. Beruntung sekali. Lalu untuk masuk ke label gitu, karena kan juga banyak cerita yang dari komposer juga gitu ya, yang mereka punya karya segitu banyak, tapi juga nggak mudah juga untuk masuk ke label dan lagunya itu bisa dipakai gitu sama pihak label. Nah, dari Mas Tito gimana? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu atau mudah-mudah aja gitu? Enggak, saya enggak pernah ngalamin di susah-susahin di label ya, karena saya enggak kenal label, saya kenal YouTube. Jadi saya berjalan sendiri kan. Yang YouTube, maksudnya yang zaman dulunya? Zaman dulu saya hanya menulis lagu, saya kirimkan ke label gitu ya. Tapi kan hanya 1-2 lagu. Oh, mereka Enggak jadi nggak semuanya. terlalu. Kalau saya pengen ngajuin diri, pengen jadi penyanyi, mereka lihat wajah saya dulu. Iya, memang mereka punya penilaian Iya, sendiri lihat sih. wajah saya dulu, wajah saya jelek. Dari muda juga nggak bagus. Cuman saya beruntung aja. Ya, beruntung tapi subscribernya, wah, teman-teman harus cek channel YouTube-nya. Itu Betul. wah, benar-benar ya. TOPBGT itu baru berapa bulan? 11 bulan ya? 11 bulan. Wow, belum ada setahun udah segitu. Itu mantep banget. Mungkin 11 kalian bulan, bisa belum. meniru. Kalian bertiga nih di depan. Mau jadi YouTuber? Iya, 11 bulan bisa seperti itu. Mungkin memang Mas itu memang beruntung aja kali ya. Maksudnya yang Saya dari muda orangnya beruntung. Katanya Wah. selalu beruntung. mantap sekali. Jadi kata teman-teman saya, kamu tuh laki-laki yang luck katanya. Wah, mantap banget. Laki-laki beruntung. Kalau pengalaman yang istilahnya gokil, yang enggak banget deh, pernah ngalamin nggak sih? Yang kan suka ada tuh pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang yang aneh-aneh, yang ih kok bisa begini sih gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu, Mas? Di dunia musik khususnya. Musik ya. Gimana ya? Oh gini, ada pengalaman yang gila. Waktu itu lagu saya mau dibuat label daripada penyanyi itu ya. Itu produsernya zaman itu Pak Akiat, tapi almarhum sudah ya, Pak Akiat itu. Udah, lagumu ini bagus sekali buat label aja. Begitu kalah sama pencipta terkenal yang lain. Karena saya belum terkenal. Kalah. Akhirnya malah saya dengar itu masuk di nomor 3 nggak salah itu dulu. Nomor 3 masih oke dong. Iya, tapi kan enak di label sebetulnya, Iya bagus. sih. Lah itu saya nyanyikan ulang, dinyanyikan sama Malvin itu, ya nyanyikan ulang sama Malvin. Saya diambil sama Naga Suara ya, Naga Suara Pak Iwan. Setelah itu saya kira lagu-lagu saya bisa dibuat label, enggak juga, diturun lagi nomor 2. Lagunya pakai lagu yang lain. Wah, ya itu pengalaman yang kaget, yang bikin kaget lah. Ya, terus dengan kehadiran nextart.id menurut Mas Tito gimana? Waduh, sangat beruntung, sangat bahagia sekali saya itu. Dengan adanya Next ini, mungkin entah saya, entah kawan-kawan yang lain ya, yang khususnya di musik atau di pencipta lagu, mungkin ada peluang ya, bisa ada peluang gitu. Yeah. Ya mudah-mudahan Next ini
terus maju terus maju terus naik. Saya rasa harus maju, memang harus maju gitu, harus maju. Ada pesan-pesan buat ini nggak, buat Next Art nih? Mungkin setelah udah main-main ke sini gitu kan, kenal kita, kan Ya, nggak mungkin lah Next Art disebut sempurna kan, Iya, pasti iya. ada kurangnya. Nah mungkin Mas Ito bisa kasih masukan-masukan. Yang pertama, orang-orang di Next Art ini oke, ramah-ramah, oke lah, oke yang begitu. Harusnya yang ramah itu dipertahankan ya, dipertahankan. Kelak walaupun nanti sudah melambung Next Art ini, pertahankan keramahan itu. Itu saja pesan saya. Itu pasti akan bertahan. Ya, berarti memang servis ya nomor Oh satu. iya dong, berarti ya. pelayanan. Nah, kalau pesan-pesan untuk para musisi di luar sana nih, terutama dengan ya bisa dibilang Mas Ito ini sebagai salah satu seorang YouTuber gitu kan. Bedanya mungkin YouTubernya bukan YouTuber yang reviewer atau apa Iya. gitu ya, tapi lebih fokus ke berkarya di musik gitu kan. Mungkin ada pesan-pesan untuk para musisi yang mungkin mau coba jalannya seperti itu. Ini buat teman-teman di musik, khususnya pencipta lagu ataupun penyanyi, jangan putus asa, semangat. Bila kalian punya karya, datang ke Next Art, Wih, titipkan. Bagus lu. Top. keren. Jangan patah semangat pokoknya. Kok pada garuk-garuk kepala ini? Mikir. Ini 3 orang ini anak intern kita. Iya. Mereka memang fokusnya di bidang Kameramen. video. Jadi tugasnya nih mereka. Oke, Mas Ito, mungkin sebelum aku tutup nih, ada lagi mungkin yang mau disampaikan, entah mungkin buat para penonton gitu, atau pesan apa mungkin, atau mungkin ada sesuatu yang belum tersampaikan gitu ya, yang ingin diceritain tentang seorang dari Tito DNR ini. Ya, pesan saya untuk pemirsa ya, untuk pemirsa dari Next Art ini ya, lihat Tito DNR, resapin suaranya, resapin syair lagunya. Kalau nangis tunggu saya datang. Nanti nangis di dada saya. Channelnya dong Mas, sebutin channelnya. Nama channelnya apa supaya mereka pada Ya, bisa visi. nama channelnya ya Tito Channel. Tito Channel, double T ya. Double T. T-I- Double T. TITTO Channel. Oke, Tito ya. Tito DNR. Divisit ya teman-teman, ditontonin videonya banyak. Aku kemarin tuh sempat lihat ada beberapa video gitu. Itu syutingnya Jakarta semua berarti ya? Jakarta semua. Wah. Di Taman Herbal ya. Taman Herbal Sawangan. Wah. Ya ini tapi saya juga videonya keren-keren mau sih. pesan sama istriku nih Mbak Ica. Untuk istriku Malvin, Lia khususnya. Saya nggak mau jemput satu lagi. Untuk Malvin, Lia, aku terima kasih ya. Kamu perhatikan aku, kamu support aku. Oke, thank you so much sis pokoknya. Oke, kayaknya segitu dulu ya Mas Ito Iya. ya. Makasih ya teman-teman yang udah nongkrongin video kita, dan tetap nongkrongin channelnya nextart.id, karena kita pasti akan kedatangan berbagai macam artis lagi ya, dengan berbagai macam cerita ya. Backgroundnya juga beda-beda. Semoga apa yang di-share bisa bermanfaat untuk Sobat Art semuanya. Kita undur diri dulu, sampai ketemu lagi ya. Dah. Dah.